with the bands. Pump with the pump with the put the pump with the bands. Pump with the pump with the put the pump with the bands. Bands. Pump with the bands. Pump with the pump with the put the pump with the bands. Belum nih punya. Assalamualaikum semuanya. Ya, kita dari kelompok 6 mau presentasiin itu hubungan dagang Indonesia sama Filipina. Asik. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari ujung kiri itu yang paling ganteng ada Alif Atala Putra. Terus di sebelah saya ini ada Muhammad Pandori. Nama saya Dewi Sakila. Nama saya Dinda Yudia Sultana. Pump with the bands. Pump with the pump with the put the pump with the bands. Pump with the pump with the. Ya, jadi pertama itu ada latar belakang. Latar belakang itu ada ASEAN sebagai kunci stabilitas ekonomi regional. Indonesia dan Filipina memiliki ekonomi yang komplementer. Indonesia itu sebagai produsen sumber daya alam dan manufaktur. Contohnya itu kayak otomotif sama batu bara. Kalau Filipina itu pasar besar dengan permintaan domestik yang tinggi. Nah, tantangan yang dihadapi negara tersebut itu ada neraca dagang, hambatan tarif, dan infrastruktur logistik. Terus ada data perdagangan itu Indonesia ke Filipina itu ekspor nilainya itu 11,04 USD miliar, itu naik 7%. Terus kalau impor Indonesia Filipina itu 63,5 juta per Maret 2025. Nah, neraca dagang ini surplus besar untuk Indonesia. Terus selanjutnya bakal ada nomor kementerian. Selanjutnya ada komoditas utama. Jadi kalau ekspor Indonesia ke Filipina itu ada yang pertama batu bara. Jadi Filipina itu konsumsi kebutuhan energi 70% dari Indonesia. Terus yang selanjutnya itu otomotif. Kita 27,6% ekspor ke Filipina tahun 2024. Yang ketiga bahan olahan makanan dan kimia, contohnya kayak minyak goreng, terus pupuk. Terus kalau misalnya ekspor Filipina ke Indonesia itu ada elektronik dan semikonduktor sama logam industri dan kimia. Selanjutnya itu peluang kerjasamanya. Yang pertama di ekonomi digital, jadi ada e-commerce dan startup teknologi Indonesia ekspansi ke Filipina. Yang kedua energi terbarukan, terus teknologi hijau Indonesia itu jadi solusi untuk energi bersih Filipina. Terus yang ketiga integrasi rantai pasok. Untuk otomotif Indonesia memproduksi komponen, Filipina fokusnya ke perakitan. Untuk elektronik Indonesia suplai logam, Filipina mengolah itu jadi semikonduktor. Oke, selanjutnya ada challenge atau tantangan. Pasti dalam perdagangan tentu aja pasti ada tantangan. Nah, ada tantangan juga nih dalam ekspor ke Filipina, yaitu hambatan yang paling birokrasi dan perbedaan regulasi. Tentu aja nggak cuma di Filipina, tapi di berbagai negara juga punya tantangannya tersendiri. Nah, ini juga masuk. Terus yang kedua ada infrastruktur logistik, jalur pelayaran belum optimal. Nah, kita tuh kalah sama negara-negara yang pelayaran itu udah bagus gitu. Makanya kita punya bisa bilang biayanya lebih mahal dan itu menjadi tantangan buat negara kita untuk ekspor ke Filipina. Terus ada persaingan regional. Vietnam dan Malaysia ini udah bikin perjanjian lebih dulu dibanding Indonesia. Jadi itu termasuk tantangan karena mereka tuh bersaing secara agresif dengan Filipina. Dan selanjutnya juga ada slide 8. Di sini ada gimana sih strategi kita biar tantangan tadi itu bisa tersolusikan, yaitu ada di diversifikasi sektor beyond komoditas tradisional, dimana kita tuh nggak boleh tergantung dengan komoditas lama. Kita harus upgrade ke komoditas baru yang ekspor jangan itu mulu. Nah, terus ada mengoptimalkan perjanjian kayak A3, AFTA dan sebagainya. Kita punya perjanjian dengan ASEAN. Kenapa nggak digunain gitu? Harus digunain sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga ada peran swasta dan BUMN, tentu aja itu bakal menguatkan strategi kita.
Lalu ada slide selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, ini ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu kan ada melakukan diplomasi ekonomi intensif dengan Filipina. Nah, jadi itu di bagian ini kita nyaranin beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah biar hubungan dagang sama Filipina itu makin efektif. Nah, yang pertama kita bisa dimulai dari diplomasi ekonomi yang lebih intens. Jadi itu maksudnya pemerintah Indonesia harus lebih aktif kerjasamanya sama Filipina kayak FTA atau mengurangi tarif gitu. Terus yang kedua, prosedur ekspor impor tuh juga perlu sederhanain gitu, karena kalau misalkan aturannya ribet, pelaku usaha tuh jadi malas ekspor impor. Jadi perlu ada sistem yang bikin itu semua tuh jadi efisien. Nah, yang ketiga ada mendukung UMKM untuk masuk ke dalam pasar regional. Nah, maksudnya itu kayak kita juga harus bantu UMKM biar kayak nggak ada kesulitan lagi buat bersaing di luar negeri karena kurangnya dukungan. Nah, pemerintah itu bisa bantu lewat pelatihan, subsidi atau promosi produk ke Filipina. Nanti bakal dibeli sama Abisnya. Baik, jadi kesimpulannya adalah hubungan dagang yang dilakukan Indonesia dan Filipina sudah saling menguntungkan akan tetapi belum optimal. Dan sektor yang paling menguntungkan bagi kedua negara adalah sektor non tradisional seperti teknologi dan e-commerce dan yang lain-lainnya. Dan untuk menghadapi tantangan struktural diperlukan kolaborasi pemerintah swasta. Ya, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.